sana yang banjir. Orang ini banjirnya kemana sih? Debit yang masuk sama yang keluar beda banget. Itu zona kudunya banter banget. Ini banter di sini, di dalam mungkin juga rame. Iya, tapi Banter. ketok. Ini kewenangan sana. Tinggal kita komunikasi kayak hari ini. Tanah amblas, Kapolres, Info, Jalan ya. semua sehingga jalan segera. Pak Taufik, ini terkait permohonan warga Tarisi. Ini kan 2 desa Pak yang terdampak Pak. Ya. Ini karena Aramco kan selalu ambles. Ini sudah berapa kali dinormalisasi pun itu bukan hal yang ini pasti balik lagi. Untuk mengatasi hal ini bagaimana sih sebetulnya Pak? Menurut saya begini, ini sudah bukan masalah warga Tarisi sama Cilongkrang ya. Ini sudah Kabupaten Cilacap, bagian dari kita. Maka ini Pak Bu PJ datang ke sini berkait dengan bahwa ini alas tanahnya jelas BPPS. Sudah aman. Yang kedua, kemenangannya. Yang ketiga, desain anggarannya. Anggaran kan ada. Desainnya turun, tapi bagaimana turun yang jangan ngubah-ngubahi, bolak-balik. Salah satunya mereka punya konsep katanya tadi. Drain terbuka ya, salurannya terbuka. Ya memang iya. Kalau tertutup, pertama resiko di dalam kita nggak lihat dengan kepanjangan saluran 480 meter ya. Yang kedua, kalau lebarnya 8 meter ya nggak mungkin pipanya selebar 8 meter, airnya menyempit. Kenapa tidak diambil terbuka aja? Apabila ada kayu melintang atau apa bisa segera masyarakat membantu membersihkan dan yang lainnya. Lantas untuk drain terbuka seandainya ini terrealisasikan otomatis ada jembatan Pak. Ya. Untuk jembatan ini bagaimana upayanya Pak? Kalau itu kebutuhan rakyat, kenapa tidak? Kalau kewenangannya di kita bangun. Kalau kewenangan di BPPS, bangun sekalian. Wong BPPS itu bukan Banjar Patoman ya. BPPS adalah kementerian punya presiden. Anggaran paling mudah dan perlindungannya mudah adalah anggaran pemerintah pusat. Sebetulnya kan Tarisi dan sekitarnya yang terdampak banjir itu harusnya sudah menjadi perhatian khusus dari Pemkab Cilacap maupun BPPS Pak. Mengingat di situ sektor pertanian pun terganggu Pak. Apakah ini akan segera diupayakan untuk mengatasi hal banjir ini? Bu PJ ke sini, saya juga dikabarin Bu PJ ikut ke sini, itu bagian dari perhatian. Artinya apa? Jangan sampai BPPS yang tiap tahun sudah menurunkan idenya yang bagus, duitnya juga sudah turun. Bagaimana turun tapi lebih kepada maksimal hasilnya. Salah satunya idenya BPPS kita dukung. Kalau jembatan kita bicarakan. Kalau memang tidak ada anggaran pemerintah pusat, kok kemenangan kabupaten boleh, kita bangun. Kalau untuk masyarakat tidak ada yang sulit. Oke, lantas kapan mau dikomunikasikan Pak dengan segera. Karena BPPS besok ke sini, Bu PJ akan nyuratin, kita komunikasi. Kalau anggaran perubahan anggaran tidak bisa kayaknya membangun, tapi kalau di kementerian bisa kayaknya. Tapi kalau kita bicara anggaran APBD berarti definitif, karena kita sudah bicara. Oke. Ini Bu PJ, ini kan antara legislatif sama eksekutif sudah match. Tentunya sudah tidak ada hambatan lagi untuk membangun Cilacap. Ini kalau menurut saya hal yang mudah Bu untuk menangani ini. Kedepannya bagaimana Bu ini Bu? Jadi hari ini saya dari eksekutif dan Pak Ketua dari legislatif ingin melihat bagaimana persoalan ini segera diselesaikan. Jadi lihat ya, langsung diselesaikan. Salah satunya adalah saya sebagai PJ tentu harus memperhatikan tadi regulasinya seperti apa. Kemudian apa yang harus saya lakukan itu tahapannya jelas. Jadi nggak ngawur-ngawur. Terus kemudian kalau yang namanya kegawat daruratan kan dengan apapun bisa kita lakukan. Oke? Oke, siap. Terima kasih banyak. Seperti itu Ibu di sana karena akibat sumbatan ini. Ini berapa rumah ini Pak? Ini banyak, di sini sekitar 300. Terus yang tadi kalau belok kiri Cikarojo, kalau ini kan Rangkasan. Secara kajian kalau dibuka dilebarkan 480 meter ya. Gimana hidupnya coba? Sehari-hari Debitnya kan orang mesti rumahnya pada Cuman kita tentu memberi masukan itu dijabani. Hasilnya kan, nah, itu Bu PJ ini masalahnya begini.